ada seseorang bermimpi didatangi Rasulullah, bukan berarti Nabi Rasulullah SAW mengaji kepada si Habib. Tidak kan? Ini kan dipelintir saja. Seperti oleh siapa ini? Kiai Marjuki, maaf. Ana wong kondo Nabi Muhammad lho belajar nahwu sorab neng mbahku. Nabi Muhammad belajar nahwu sorab neng mbahku. Kafir kalau sengaja. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sono. Saya Dr. Gina dari Kuala Kapuas. Pada pagi hari ini saya akan memberikan testimoni tentang sebuah minuman, yaitu minuman kesehatan. Ini adalah Hydrocell Liquid Probiotic Mineral. Alhamdulillah produk kita sudah berbadan POM Republik Indonesia, jadi aman untuk dikonsumsi. Insya Allah juga bisa kita masukkan ke apotek-apotek terdekat. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan satu persoalan yang mana ini ditanyakan, banyak yang minta. Ini bahas khurafat-khurafat habaib. Ini bahas katanya Habib belajar nahu kepada Habib dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini saya akan bahas pelan-pelan satu-satu. Sekarang saya melihat barusan video yang disampaikan oleh para netizen. Maklum saya dari awal tidak mengikuti. Ternyata saya dapatkan informasinya bahwa dapat dari mimpi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mencintai ilmu ini. Sampai-sampai beliau membuat daras, kalau pagi-pagi itu belajarnya dia belajar nahu. Diprotes sama ulama Hadramaut. Pagi-pagi belajar nahu, memulai hari dengan nahu. Ya Habib, kita bisanya memulai hari dengan Al-Quran, dengan baca hadis. Masa pagi-pagi doraba Zaidun Amron? Gimana ceritanya? Tetap enggak, pokoknya pagi-pagi belajar nahu kita. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama enggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu, memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahu di pagi-pagi hari. Enggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudra yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Kaji pagi-pagi, tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, langsung bawa kitab, padahal beliau ulama yang luar biasa, besar tinggi ya kawan. Jalan dan sampai beliau hadir di madrasahnya Habib Ali Habsyi. Semua orang bingung. Hada Imam Abdurrahman bin Ubaidillah kemarin memprotes, luar biasa protesannya. Kok hari ini hadir? Hadir dan belajar nahu. Kenapa? Barusan ru'yah yang beliau tadi lihat. Wah kata ikhwan, Allah fil ilm ikhwan. Allah la jiddu wa jitahidu fil ilm wa hakadha. Jadi ceritanya sebagaimana video barusan. Maka yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita menyikapi persoalan mimpi tersebut. Jadi apa yang kita utamakan dalam hidup ini, dalam beragama, kita ingin kita beragama tenang, damai, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan keimanan kita, ketauhidan kita, tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan sebagai satu jalan yang akan mengantarkan kita oleh Rasulullah SAW. Baik, ini persoalannya adalah mimpi. Sekali lagi, persoalan mimpi. Dan saya akan berbicara tentang bagaimana sifat dan hukumnya ketika kita bermimpi atau tentang menyikapi mimpi. Yang pertama, bahwa kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwasanya ar-ru'ya thalathun. Jadi mimpi ini ada 3 bagian, 3 macam.
3 pola. Yang pertama fabusyra minallah, yang pertama itu adalah busyra. Jadi kabar baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wahitisun nafsi, dan yang ketiga adalah takhwifu minasyaiton. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita terbawa pikiran kita, emosi kita, lalu kita bermimpi sesuatu yang mungkin ditakutkan oleh kita atau sesuatu yang sangat kita cintai. Kemudian yang terakhir yaitu takhwifu minasyaiton, yaitu kewaswasan yang ditanamkan oleh syaitan. Intinya mimpi tersebut datang dari syaitan. Lalu bagaimana jika mimpi ini terjadi di dalam diri kita, kehidupan kita, terjadi mimpi yang luar biasa misalkan fa idza ra'a ahadukum ru'yan tu'jibuhu, apa kata Nabi? Falyakus. Maka kalau kalian ternyata bermimpi tentang sesuatu yang menyenangkan atau ajaib, ceritakan ketika kamu mau. Tapi wa in ra'a syai'an yukrihu fala yaqushu. Dan ketika kamu bermimpi tentang sesuatu yang tidak kamu sukai, ya tidak diceritakan, tidak apa-apa. Nah, ini satu. Jadi kita takwil saja mimpi kita. Kalau misalkan kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang kuat, husnudzan kepada Allah, kita akan mentakwil dengan kebaikan. Jadi mentakwil mimpi itu tidak haram, boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan bagaimana mentakwil mimpi. Dan ini bagi orang yang paham, yang tahu anna ta'mirur ru'ya laisa haraman bal huwa jaizun liman kana ala dirayatin bi ta'biriha. Jadi tidak haram, boleh bagi mereka yang memang punya kemampuan untuk mentakwilnya. Silakan mentakwil seperti apapun saja. Namun jangan sampai ini bertentangan kepada Allah, Rasulnya, syariatullah. Kalau misalkan bertentangan dengan Allah, syariatullah dan lain sebagainya, itu bukan tempatnya untuk mentakwil. Misalkan ketika bermimpi Nabi hadir di tempatnya Habib Ali Al-Habsyi, lalu ditakwili, oh Nabi belajar nahwu. Ini kan bodoh namanya. Artinya apa? Paling tidak kita mentakwil, oh Rasulullah SAW ridho terhadap apa yang sudah dilakukan oleh cucunya. Oh, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala didatangi satu isyarat-isyarat atau tabasyir dari Allah Subhanahu wa taala, didatangi orang soleh, bahkan didatangi Nabi. Oh, berarti Nabi ridho dengan kita. Bukan berarti Nabi datang ke kita ditakwili Nabi butuh kepada kita. Itu namanya tolol gitu loh. Maaf ya, maaf. Karena apa? Kayak saya sampaikan, ini harus tegas dan keras. Kenapa? Karena apa yang sudah dipelintir oleh orang-orang yang pro iman, pro pembatal nasab, ini dipelintir sedemikian rupa, mubalaghahnya keterlaluan begitu. Sehingga tidak melihat apa yang menjadi kemaslahatan Islam, kebersamaan. Dia lebih suka pecah belah daripada dia sendiri jatuh martabatnya, dia sendiri kemudian gengsi besar-besaran. Baik, saya sampaikan bahwasanya mentakwil mimpi itu jangan sampai dipertentangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditakwil, digambar-gemborkan untuk memecah belah umat Islam. Ini kan ini loh dipakai. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau misalkan ini mau ditakwili bahwa 11 semuanya bintang-bintang bersujud kepada Nabi Yusuf, kemudian matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf, ditakwili bahwa Nabi Yusuf adalah Tuhan kalau begitu. Enggak begitu. Jadi ini adalah satu gambaran yang harus kita paham dalam kesempatan ini, saudaraku kaum muslimin muslimat, kita menjaga bagaimana akidah kita. Dan tentunya juga mentakwil mimpi juga harus tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bukan ditakwil kemaksiatan. Contohnya, ketika bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam khalilullah, Ibrahim umira bi dzabhi banihi Ismail fi ru'yan ra'aha. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Seperti dalam ayat qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Aku perintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Nabi Ismail. Ya anakku, aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelih kamu. Allah tidak melangsungkan apa yang sudah dipertontonkan dalam mimpinya, yaitu untuk menyembelih putranya. Tidak, tapi digantilah dengan kambing. Nah, ini satu dalil bagaimana kita mempunyai mimpi jangan ditakwili dengan hal-hal yang menjadi kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh. Bersumpah pun untuk bermaksiat kepada Allah nggak boleh gitu loh. Nah, dari apa yang kita urai dari atas bahwa 3 macam mimpi. Mimpi itu menurut para mufassirin, menurut Ibnu Abbas, itu adalah bagian daripada wahyu para nabi. Faru'yal anbiya'i wahyun wa haqqun. Ini mimpi gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan dari tadi, coba kita mikir. Ketika ada seseorang bermimpi didatangi Rasulullah,
Bukan berarti Nabi Rasulullah SAW mengaji kepada si Habib. Tidak kan? Ini kan dipelintir saja. Seperti oleh siapa ini? Kiai Barjuki, maaf ya. Ono wong kondo Nabi Muhammad lho belajar nahwu sorab neng mbahku. Nabi Muhammad belajar nahwu sorab neng mbahku, kafir kalau sengaja. Kemudian sama orang-orang yang membegal nasab ini. Kisah apa itu? Yaitu kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidina Ali, bersama dengan Sayyidina Husain, berurutan berjalan untuk mendatangi dan belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ini untuk memperkeruh saja gitu. Coba kita sekarang kembali lagi kepada pribadi kita sebagai seorang muslim. Apa yang kita junjung gitu. Jangan ego. Ini harus Anda ketahui dan kita luruskan sekali lagi. Datangnya baginda Nabi SAW bukan untuk ngaji, meskipun bawa kitab. Itu ditakwil bagaimana baginda Rasul rela, ridho gitu. Masya Allah, masa seperti ini kita tidak paham sih. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabar baiknya adalah saya sedang mencari distributor di setiap kota seluruh Indonesia. Hanya membeli 132 produk, Anda sudah menjadi distributor tunggal di kota Anda. Dan Anda bisa distribusikan kepada seluruh agen yang ada di kota Anda. Untuk menjadi agen, hanya berbelanja 32 produk senilai 2,5 juta. Anda sudah bisa menjadi agen di kota Anda dan dapatkan keuntungan 33-36% dengan menjadi distributor dan keagenan di kota Anda. Buruan, untuk informasi lebih lengkap, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah produk kita sudah berbadan POM Republik Indonesia MD 01182002900047. Jadi aman untuk dikonsumsi. Insya Allah juga bisa kita masukkan ke apotek-apotek terdekat. Dan produk ini salah satu cara cerdas untuk membuat kita sehat melalui lambung kita, dan bagaimana air minum kita menjadi obat alami keseharian kita yang bisa digunakan dan diteteskan untuk minuman Anda setiap hari. Untuk 1 galon bisa diteteskan 2 tutup botol saja. Insya Allah bermanfaat, jaga kesehatan kita dan keluarga semuanya, dan juga Naturazib untuk menjaga imunitas dan ketahanan tubuh kita, yaitu terbuat dari dasar madu probiotik alami. Insya Allah bermanfaat. Anda bisa pesan sekarang juga, kami kirim ke seluruh Indonesia di nomor berikut ini. Madu seharga Rp30.000 saja. Anda bisa pesan dan kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Cocok untuk menemani traveling Anda, menemani keseharian Anda di tempat kerja dan dimanapun Anda beraktivitas. Salam sehat dari kami, Benteng Akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gina dari Kuala Kapuas. Pada pagi hari ini saya akan memberikan testimoni tentang sebuah minuman, yaitu minuman kesehatan. Ini adalah Hydrocell Liquid Probiotic Mineral. Fungsinya sangat saya rasakan. Saya itu akan minum ini sebelum saya beraktivitas. 1 tutup botol saya campurkan ke dalam 1 liter air mineral. Oke. Ini kita kocok-kocok dulu minuman ini. Oke. Saya sering ini setiap pagi sebelum saya beraktivitas saya akan konsumsi ini. Hydrocell ini sudah saya rasakan fungsinya, yaitu untuk melancarkan pencernaan metabolisme tubuh kita. Jadi sangat minuman ini sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Dia itu sistem pencernaan kita menjadi lancar. Kemudian tubuh kita ini terbentengi dari virus, bakteri, kemudian jamur. Karena minuman ini sangat bermanfaat, makanya saya sangat memberikan testimoni ini bahwa ini sangat bagus dikonsumsi oleh tubuh kita. Oke. Hydrocell adalah liquid probiotic mineral.